Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Responsi Logika pertemuan kedua ya. Mohon maaf karena minggu ini karena satu dan lain hal, jadi kita tidak bisa mengadakan pertemuan, sehingga untuk pertemuan minggu ini diganti dengan video. Semoga kalian bisa menyimak video ini dengan baik sehingga apa materi yang disampaikan bisa dipahami sepenuhnya, seperti itu. Oke, untuk minggu ini di pertemuan 2 ini materi kita adalah semantic tree dan juga falsifikasi. Jadi untuk yang pertama kita mulai dari semantic tree. Jadi semantic tree atau pohon semantik itu adalah suatu metode untuk menentukan nilai kebenaran dari kalimat. Apakah kalimat itu bernilai valid atau tidak. Jadi semantic tree ini sifatnya hampir sama dengan tabel kebenaran. Bedanya semantic tree ini hanya lebih simpel seperti itu. Jadi jika kita dengan tabel kebenaran itu kita perlu membuat banyak kolom, banyak baris, terutama jika dengan adanya banyak proposisi itu kita memerlukan banyak sekali kolom dan baris, dan itu sangat ribet lah seperti itu. Nah, dengan menggunakan semantic tree kita bisa tidak perlu membuat tabel sepanjang itu, cukup menuliskan proposisi-proposisinya. Jadi lebih simpel seperti itu. Jadi metode pohon semantik ini bentuk seperti pohon yang mana setiap levelnya itu mempresentasikan setiap variabel. Setiap daun itu berisi nilai kebenaran yang mana sebelah kiri itu bernilai true dan sebelah kanan bernilai false. Nah, kemudian jika dalam tabel kebenaran itu mendata satu persatu nilai kebenaran dan setiap kemungkinan, maka pohon semantik ini mengurai pernyataan majemuk menjadi tunggal. Ya, jadi misalnya jika dalam tabel itu bentuknya seperti ini, maka jadi kan kita harus mendiskusikan apa itu P itu, jadi P-nya nilainya true, false, false, Q-nya true, false, false. Kemudian jika digabungkan P atau Q, jadinya seperti apa, dan seterusnya jika ada proposisi lain. Nah, dalam semantic tree kita tidak perlu membuat seribet ini, hanya cukup dengan membuat per layer atau per proposisi, seperti misalnya seperti ini. Jadi misalnya kita mulai dari P, kemudian jika misalnya P true itu jadi apa, jika P-nya false itu jadinya apa. Nah, pohon semantik itu menutupi kekurangan tabel kebenaran karena dapat dengan leluasa digunakan dalam variabel banyak. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jika kita cukup menuliskan proposisi-proposisinya saja, tidak perlu menuliskan proposisi yang ada di operasi-operasi tersebut. Nah, mungkin agar lebih mudah kita akan langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada satu soal. Jika P maka Q dan P maka Q. Nah, ini kita harus menentukan nilai ini apakah valid atau invalid. Jadi caranya kita dapat menuliskan terlebih dahulu proposisi P-nya. Pertama kita menuliskan ke true, kemudian jika ke true kita cek jika P-nya true apakah sudah menutupi. Misal jika P-nya true, di sini true. Jika depannya true, maka di sini masih ada kemungkinan lain. Mungkin sepertinya kita harus pindah ke whiteboard ya. Biar lebih mudah, saya akan jelaskan di whiteboard. Oke, di sini, sebentar, saya sudah tuliskan ininya. Jadi langkah yang harus kita ambil yang pertama adalah menuliskan, kita mulai dari mana. Terserah mau mulai dari P atau Q dulu, itu tidak masalah. Cuman kita biasanya dari Bu Ani itu mengajarkan ambil yang dari sebelah kanan. Nanti saya akan coba untuk membuatkan kanan dari P dan Q. Jadi kita coba mulai dari P dulu. Dari P kita tarik garis ke arah kiri yang mana itu menandakan itu dia bernilai true. Ya, jadi di sini maksudnya P-nya bernilai true. Jika P-nya bernilai true, kita coba masukkan true. Di sini true. Q-nya kan kita belum tentukan nilainya apa. Nah, dalam implikasi yang seperti sudah dipelajari sebelumnya di tabel kebenaran dan lain sebagainya, jika di depannya true, yang sebelah kirinya true, maka di sebelah kanan itu masih harus tentukan karena apakah dia true atau false. Jika dia true maka nilainya adalah true, jika dia false maka nilainya false. Karena di sini adalah key dan key-nya belum diketahui, maka kita harus tentukan dulu key-nya apa. Maka kita tulis dulu di sini key. Oke. Nah, key ini kita tentukan lagi. Jika nilai Q-nya true, jadi kita tarik ke sini, kita masukkan.
Jika key-nya true, seperti yang saya bilang di sini, dia akan bernilai true. Kemudian, nah di sini juga kan true kan? Jika key-nya true, maka yang di sini akan bernilai true. Kemudian di sini ada operasi dan, yang mana jika keduanya bernilai benar, maka dia akan bernilai true. Jadi di sini kan P-nya yang ini dan yang ini, maka dia di sini keseluruhan bernilai true, ya kan? Kemudian kita lihat di sini implikasi dia bernilai true, ya kan? Nah, dalam implikasi kalau misalnya dia ruas kanan tanda panahnya itu bernilai true, apapun nilai sebelah kirinya, maka dia akan bernilai true. Jadi kita dapat simpulkan untuk P bernilai true dan Q bernilai true, maka hasil akhirnya adalah true. Oke. Nah, di sini sudah lihat. Kemudian kita lihat jika Q-nya bernilai false, apa yang akan terjadi? Nah, sekarang kita ganti nilai Q-nya jadi false. Kalau Q-nya false, ya. Jika nilai kita lihat di sini, jika true maka false itu bernilai false, ya kan? Ini diingat lagi tabel kebenaran yang kemarin ya. Kemudian false dan true, yang mana ini adalah operasi dan jika salah satunya bernilai false, maka ini sebelah sini akan bernilai false. Dan jika di sininya nilai false dan di sininya false, jika false maka false, artinya nilainya adalah true. Dapat dari mana? Silahkan buka lagi tabel kebenaran yang pernah kita pelajari kemarin ya. Ya, semoga sampai sini bisa pahami. Kemudian sekarang kita dapat jika nilainya true dan key-nya true itu bernilai true, jika key-nya bernilai false itu bernilai true. Sekarang bagaimana kalau nilai P-nya bernilai false? Kita tarik lagi. Ya, jadi ini cara pengerjaan seperti ini. Nanti kalau misalnya ada soal, kalian harus buat seperti ini, jadi membuat pohonnya seperti ini. Jika P-nya bernilai false, kita coba masukkan. Jadi kita masukkan P-nya, tapi ini kita anggap Q-nya kita belum tahu ya. Jadi kita masukkan nilai P-nya false. Nah, silakan kalian buka di tabel kebenaran itu, tabel kebenaran implikasi. Jadi ada hukum yang mengatakan, bukan ada hukum, aturannya adalah jika ada implikasi dan kemudian nilai sebelah sininya false, maka nilainya, apapun nilainya, pasti nilainya true. Kok bisa, Kak? Kalau misalnya false, jika false maka true, maka nilainya true. Jika false maka false, nilainya false. Betul kan? Jadi seperti itu. Jadi jika depannya sudah false, apapun nilai yang belakangnya itu akan true. Nah, jika kita masukkan ke sini, kita lihat operator dan. Karena P-nya sudah false, apapun nilai yang dari sini, itu nilainya pasti false. Ya, karena ini dan. Jika salah satunya false, berarti false. Karena di sini sudah false, ya kan, di sini semua totalnya sudah false, dan di sini jika maka atau implikasi, berarti apapun nilai dari key-nya, dia pasti nilainya true. Oleh karena itu, di sebelah sini nilainya pasti true. Cukup. Karena kemungkinannya ada true dan false, maka cukup sampai sini. Nah, karena semua nilainya bernilai true, karena semuanya bernilai true, tiga bagian ini bernilai true dan tidak ada yang false, maka maka proposisi ini bernilai valid. Seperti itu. Oke. Semoga sampai sini dapat dipahami. Jika tidak bisa diulang, diperlambat videonya ya. Nah, kemudian kita coba lihat dulu. Ya, kita coba lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini ada contoh lagi. Ini yang lebih panjang ya. Ini bernilai valid juga. Nah, sama seperti tadi, kita harus memasukkan, kita
pilih dulu nilai P-nya apa, true atau false, kemudian kita masukkan, kemudian key-nya, kemudian R-nya, seperti itu. Namun jika tidak, teman, jika kalian sudah paham, tidak perlu sampai ke R-nya juga nggak masalah. Ketika udah paham sebelah kirinya false, sebelah kanannya true, seperti itu. Nah, contoh soal yang ini, kita langsung coba ke whiteboard karena ini mudah. Nah, ini sudah saya tuliskan. Oke, sama seperti tadi, kita harus buat semantiknya dulu. Oke, kita mulai dari P. Nah, jika kita tarik garis jika P bernilai true, jika P bernilai true. Oke, coba kita masukkan. Di sini true, kemudian di sini true, kemudian di sini true. Oke. Nah, kita lihat di sini operatornya adalah operasinya adalah dan. Ya, di sini dan, di sini dan, di sini dan. Seperti yang kita tahu, jika dan itu membutuhkan kedua nilai, jika kedua nilai bernilai true, maka bernilai true. Jika salah satunya saja false, maka nilainya tetap akan false. Nah, karena kita hanya memiliki satu nilai, kita harus mencari nilai sebelahnya. Jadi kan di sini kita menggunakan nilai kita perlu nilai yang ini, kita perlu nilai yang ini, kita perlu yang ini, seperti kan. Nah, berarti kita membutuhkan nilai dari key. Kita cek dulu ke key. Oke. Sekarang jika nilai key-nya itu bernilai true, jika key-nya bernilai true, maka apa yang terjadi? Berarti kita masukkan di sini key, true, sini true. Oke. Kita lihat dari sisi sebelah kiri. Karena di sini operatornya atau, ya, di sini nilai operatornya atau, dan key-nya sudah bernilai true, maka apapun nilai R-nya, maka sisi yang ini, maka dia akan bernilai true. Dan karena sisi ini sudah bernilai true dan bertemu dan, operator dan, maka artinya sisi ruas sebelah kiri ini akan bernilai true. Ya. Jadi saya ulangi, jadi karena Q-nya sudah bernilai true dan operatornya ini adalah atau, yang mana atau itu jika salah satu saja nilainya bernilai true maka hasilnya true, maka R-nya sudah tidak perlu dicari lagi. Kita cukup sampai Q saja. Kemudian karena nilai P tadi ini true dan nilai dalam kurung ini true, dan ini adalah dan, jadi true dan true, maka nilainya adalah true. Gitu. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan, kita lihat di sini ada P dan Q, di mana sama-sama true, P-nya true dan Q-nya true, maka di sini yang dalam sini bernilai true. Kita lihat di sini ada atau, operator atau. Karena di sini atau, jadi apapun nilai dari yang di dalam sini itu nilainya pasti true. Jadi kita mendapatkan nilai hasil jika true, maka hasilnya adalah true. Oke. Yang pertama, kita dapat yang pertama. Oke, seperti itu. Kemudian, saya hapus dulu biar lebih enak. Kemudian, kita dapat yang jika Q-nya maka true. Kemudian kita cari Q-nya jika false. Jika Q-nya false, hasilnya gimana? Gitu kan. Jika Q-nya false, kita masukkan. Tadi P-nya true ya. Jika P-nya true, Q-nya false. Jika true, Q-nya false. Oke. Nah, jika kita masukkan, yang ini pasti sudah, yang di dalam kurung, yang P dan Q ini sudah pasti bernilai false karena dia menggunakan operator dan Q-nya bernilai false. Tapi kita masih belum tahu nih yang P dan R karena ini atau. Kalau P dan R-nya ini bernilai true, maka dia benar. Begitupun juga dengan Q dan R yang sebelah sini. Karena itu bernilai atau, kita harus mencari nilai true-nya dulu, nilai R-nya dulu. Sekarang kita lihat jika kita masukkan nilai R-nya. Sekarang kita cari nilai R-nya. Kita cari jika R-nya bernilai true. Jika R-nya bernilai true, kita masukkan di sini true, kita masukkan di sini true. Ya, karena di sini atau, yang di sebelah sini atau, maka dia hasilnya adalah true, di mana true dan true menghasilkan
true. Kemudian di sebelah sini P dan R karena true dan true maka hasilnya adalah true. Dimana false dan true akan menilai hasilnya true. Lagi-lagi kita mendapatkan hasil jika true maka hasilnya adalah true. Nah, semoga sampai sini paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya saja di grup ataupun PC kakak-kakak ya, seperti itu. Kemudian kita dapat jika R-nya true. Lalu bagaimana kalau R-nya false? Kalau R-nya false, kita masukkan seperti di sini. Jika R-nya false, nah, jika R-nya false, kita hapus dulu sebentar, biar lebih enak. Jika R-nya false, kita tahu di yang di bagian Q atau R ini, jadi karena Q atau R, karena nilainya atau dan sama-sama false, maka di sini nilainya false. Dan jika karena P-nya true dan Q dan P-nya bernilai true dan yang di sebelah sini bernilai false, artinya true dan false akan menghasilkan nilai false. Oke. Nah, karena ruas kiri tanda panah ini bernilai false, yang mana seperti saya bilang tadi, apapun jika sebelah kiri itu sudah bernilai false, apapun yang sebelah kanan, maka dia akan bernilai true. Hasil akhirnya adalah true. Gitu. Mau dia true, mau dia false, maka hasil akhirnya adalah true. Artinya, tidak perlu dicari lagi. Jika R-nya false, jika P-nya true, Q-nya false, dan R-nya false, hasilnya adalah true. Oke, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Sekarang kita cari jika P-nya bernilai false. Belum selesai ya, belum selesai. Kecuali jika sudah mencakup semuanya, baru selesai. Oke. Kita lihat sini P, jika P-nya bernilai false, apa yang terjadi? Kita masukkan false, di sini false, di sini false. Nah, karena yang kita mulai dari ruas kiri. Ruas kiri menggunakan operator dan, di mana operator dan itu jika salah satunya bernilai false, maka nilainya false. Artinya, ruas kiri ini otomatis bernilai false. Ya, karena P-nya sudah bernilai false kan. Jadi nilainya pasti false. Lagi-lagi, kalau diimplikasi jika ruas kiri tanda panah itu bernilai false, apapun yang di sebelah kanan itu akan apapun yang di sebelah kanan mau itu false ataupun true, maka hasil akhirnya adalah true. Dari hasil ini, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa jika P-nya false, maka hasil akhirnya adalah true. Lagi-lagi, karena semua nilainya bernilai true, semua hasil akhirnya bernilai true, dan true, maka bisa kita simpulkan di sini nilainya proposisi ini bernilai valid. Seperti itu. Oke, valid ya. Lalu Kak, kalau misalnya nggak valid itu gimana Kak? Caranya nggak valid itu kalau misalnya kalian masih ngerjain ini misalnya P-nya true, Q-nya true, P-nya true, kemudian Q-nya false, terus R-nya true, ternyata hasilnya di sini false misalnya. Ini cukup sampai sini. Kalau misalnya kalian menemukan satu saja false, itu artinya dia invalid. Jadi kalau misalnya menemukan satu saja true, nilainya pasti invalid. Gitu. Nah, kebetulan di contoh soal ini semuanya bernilai true, jadi hasilnya valid. Oke. Ya, itu untuk semantic tree. Ini kita lanjut di slide-nya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, ini ada satu tugas ya. Ada beberapa tugas di video ini. Jadi tugas yang pertama, buktikan proposisi berikut apakah valid atau invalid menggunakan metode semantic tree. Tugasnya silakan kerjakan buat semantic tree-nya, tidak perlu dibuat penjelasan dengan dimasuk-masukannya, cukup dengan semantic tree-nya saja dan hasil akhirnya valid atau invalid. Oke. Nah, ini tugas yang pertama ya. Kemudian kita masuk ke yang materi kedua, yaitu falsifikasi. Falsifikasi atau metode menyalahkan. Jadi kalau misalnya bahasa anak zaman sekarang tuh souzon. Falsifikasi ini cara lain untuk membuktikan bahwa teori atau argumen
itu bernilai salah atau menduga bahwa argumen tersebut salah. Bahasa mudahnya kita sauzon dengan argumen tersebut. Jadi kita dari awal pengerjaan kita menganggap bahwa suatu proposisi ini bernilai salah. Nah, lalu kita buktikan jika memang benar bernilai salah, hasilnya adalah invalid. Jika ternyata tidak terbukti bernilai salah, maka hasilnya adalah valid. Nah, catatannya harus kalian ingat, ketika nanti kita mengerjakan, jika kita hasil pengerjaan kita itu salah, maka hasilnya invalid. Jika pengerjaan kita itu benar, maka hasilnya invalid. Nah, saya yakin kalian di sini bingung. Untuk mempermudah, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Nanti ya, pembuktian validitas kalimat logika. Jadi perlu membuktikan nilai true untuk semua interpretasi. Jadi validitas satu proposisi itu atau satu kalimat logika itu bernilai true, bernilai valid jika semuanya bernilai true atau seperti yang bisa dibilang tautologi. Kemudian membutuhkan langkah pembuktian yang panjang, akan lebih mudah membuktikan bahwa ada satu interpretasi yang menyebabkan nilai kalimat salah. Maksudnya apa? Jika kita sudah menemukan satu saja kesalahan atau nilainya sudah tidak tautologi, maka pasti nilainya invalid. Nah, kita akan langsung ke contoh soal. Jadi kita punya negasi X atau negasi Y, jika maka negasi dalam kurung X dan Y. Ya. Nah, kita akan membuktikan nilai ini valid atau tidak. Caranya bagaimana? Kita harus menganggap kalau ini invalid dulu dalam metode verifikasi. Oke, kita akan bergeser ke whiteboard lagi. Oke, di sini sudah saya siapkan. Oke, jadi gini, saya akan terus ulang lagi biar lebih gampang ya. Kalau nggak gini aja deh. Nah, ini kita perbesar. Oke. Oke. Caranya kita harus menganggap bahwa semua ini, jadi total, sebentar biar enak orangnya, biar jangan ini deh. Kita harus menganggap kalau keseluruhan proposisi ini bernilai invalid. Ya, kita akan menganggap bahwa ini bernilai invalid. Caranya gimana? Tergantung operasinya, tergantung operatornya. Ya, jadi karena di sini kita ada operator jika maka, ya, ada atau implikasi, yang mana kalau misalnya kalian melihat ke tabel kebenaran, silakan kalian cari yang hasil akhir dari implikasi itu bernilai false, dan hasilnya adalah jika ruas kiri, gimana ya Mbak menjelaskannya? Dalam implikasi itu, implikasi akan bernilai false jika ruas kanannya ini bernilai false dan ruas kirinya ini bernilai true. Jadi kita harus membuktikan bahwa seluruh proposisi ini bernilai invalid dengan cara membuat sisi ruas kanan ini bernilai false. Lalu caranya gimana? Caranya gini. Kita lihat dulu yang di sebelah, kita akan lihat dulu di sisi ruas kanan. Di sini ada negasi ya. Ada negasi, artinya negasi itu kan kebalikan. Berarti kita harus membuat yang di dalam kurung X dan Y ini bernilai false. X dan Y ini bernilai false jika karena ini operasinya dan ya, dia akan bernilai false jika salah satunya bernilai false. Itu artinya kita cukup membuat salah satu dari X atau Y ini bernilai false. Ya. Jadi caranya, misalnya kita buat aja X, kita taruh saja jika X-nya bernilai false. Kalau misalnya X-nya bernilai false, berarti di sini udah pasti bernilai false. Oh, maaf. Kayaknya kebalik. Sorry. Kebalik. Jadi dalam implikasi itu akan bernilai, dalam implikasi akan bernilai false itu jika ruas kanannya ini bernilai false dan ruas kirinya bernilai true, ya kan? Lalu bagaimana caranya?
kita harus menyesuaikan seperti ini. Jadi kita harus membuat ruas kanannya bernilai false. Berarti karena di sini kita akan mulai dari ruas kanan, karena di sini ada negasi, berarti kita harus membuat yang dalam kurung ini bernilai true. Caranya bagaimana? Kita harus membuat X dan Y ini bernilai true, karena di sini adalah operasinya dan itu hanya akan bernilai true jika kedua ruas bernilai true, ya kan? Jadi kita akan tarik X-nya bernilai true dan Y-nya bernilai true. Karena X-nya bernilai true dan Y-nya bernilai true, maka otomatis di sebelah kiri ini akan X dan Y-nya akan ikut gitu kan. Tadi kalau X-nya true, maka negasi X itu bernilai false, ya kan. Kemudian Y-nya true, maka negasi Y itu bernilai false, ya kan. Nah, kemudian dari sini kita bisa tarik true dan true, maka hasilnya true. Negasi true, maka hasilnya false. Benar ya, sesuai yang kita inginkan, ya kan. Di sini hasilnya true, kemudian negasi true adalah false. Yang ruas kiri false atau false. False atau false itu adalah false. Ini tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Yang mana kita ingin dia bernilai true. Karena dia tidak bernilai karena dia tidak sesuai yang kita inginkan, maka kita tarik kesimpulan bahwa proposisi ini bernilai valid. Loh, Kak, dari mana kok bisa tiba-tiba valid? Lagi-lagi saya bilang, ketika kita mengerjakan, kita membuktikan jika hipotesis kita yang mengatakan bahwa proposisi ini bernilai true, jika proposisi ini bernilai invalid, dan kita buktikan ternyata tidak terbukti, maka hasilnya adalah valid. Dari mana terbukti dan tidak terbuktinya? Yang apakah dia sesuai seperti yang kita inginkan atau tidak? Karena tadi yang saya bilang di awal, kita ingin ruas kirinya bernilai true dan ruas kanannya bernilai false. Setelah kita kerjakan, ternyata ruas kanannya benar bernilai false, tapi ruas kirinya bernilai false juga. Nah, padahal kita inginnya true. Maka karena tidak sesuai seperti yang kita inginkan, maka dia langsung bernilai valid. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa langsung tanyakan ke kakaknya. Ya, seperti itu. Kita akan kembali ke slide lagi. Oke. Itu contoh soalnya untuk falsifikasi. Sekarang ini ada satu tugas lagi. Dua nomor. Tentukan proposisi di bawah ini valid atau invalid menggunakan metode falsifikasi. Jadi cara mengerjakan falsifikasi seperti yang saya jelaskan tadi. Kalian tarik panahnya, apa nilainya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ini ada dua soal. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian ini ada soal yang terakhir. Karena ini tugas bukan post test ya, jadi ini akan tugas kali ini akan mencakup materi minggu sebelumnya, yaitu proposisi. Jadi buktikan bahwa P dan P atau Q biimplikasi ekuivalen dengan P menggunakan hukum kumpul logika dan juga tabel kebenaran. Jadi untuk tugas hari ini ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan, ditulis menggunakan kertas, ditulis kemudian di scan. Jangan lupa tulis nama dan NPM serta kelas. Nanti link pengumpulan akan ada di deskripsi video ini. Ya. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan langsung ke kakak-kakaknya. Bisa PC atau lewat grup. Jika ada bingungan, langsung tanyakan saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.